Di sini saya Ratu Dias Brilian Maharani dengan NIM 2208031020665 dari Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Selanjutnya ada definisi pembiayaan mudharabah. Adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Pengertian mudharabah menurut Antonio yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau penyerta modal menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal mudharib. Selanjutnya ada ketentuan syar'i. Ketentuan syar'i mudharabah menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada mudharabah muqayyadah, adalah bentuk kerjasama antar pemilik dana dan pengelola. Dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara dan objek investasi. Mudharabah muqayyadah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada mudharabah muqayyadah executing dan channeling. Yang kedua ada mudharabah mutlaqah, adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Yang ketiga adalah mudharabah musyatarakah, adalah bentuk kerjasama yang pengelola dananya menyertakan modal atau dana dalam bentuk kerjasama investasi. Selanjutnya ada rukun transaksi mudharabah, ada 3, yaitu yang pertama transaktor, yang kedua objek mudharabah, yang ketiga ijab dan qabul. Selanjutnya pengawasan syariah transaksi mudharabah. Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Yang kelima, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Selanjutnya ada alur transaksi mudharabah. Yang pertama, negosiasi dan akad mudharabah. Bank syariah dan nasabah mudharib melakukan negosiasi untuk menyepakati akad atau kontrak mudharabah. Dalam akad ini, bank menyediakan modal dan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Setelah akad disepakati, nasabah menjalankan usaha produktif menggunakan modal yang diberikan oleh bank syariah. Selanjutnya membagi hasil usaha. Keuntungan dari usaha dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio pembagian yang telah disepakati dalam akad. Jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan kelalaian nasabah, kerugian tersebut akan ditanggung oleh bank syariah. Yang keempat itu ada menerima porsi laba. Kedua pihak, bank syariah dan nasabah, menerima bagian laba sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Yang kelima ada pengembalian modal. Setelah proses usaha selesai, bank syariah menerima kembali modal yang telah diberikan. Alur ini mencerminkan prinsip mudharabah, di mana terdapat kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian risiko dan keuntungan yang adil sesuai dengan syariah Islam. Selanjutnya ada cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi, kas atau non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai. Selanjutnya ada penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema mudharabah musyatarakah, dan yang terakhir ada pembagian hasil pada mudharabah musyatarakah. Sekian presentasi dari saya.
Terima kasih.